Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 381 tidak terencana. Ini sama saja seperti pelayanan terhadap seorang putri raja. Saat ini, tatapan semua orang tertuju ke arahnya dan dirinya juga bisa merasakan kalau semua tatapan itu merupakan tatapan yang penuh akan rasa iri. Rahel meraih ponselnya dan merekam sebuah video singkat, lalu mengirimkannya ke tim Melin WeChat. Hanya dalam waktu yang singkat, begitu banyak orang yang mengomentari video tersebut. Se-asteriske, bukankah ini adalah restoran Perancis yang ada di Guilin Road? Aku pernah mendengar kalau restoran ini sangatlah mahal. Rahel, kamu sangatlah kaya, kamu bahkan bisa pergi ke restoran mahal seperti ini, kamu sungguh hebat. Bahkan ada performa biola yang dikhususkan untukmu sendiri, ini sungguh luar biasa. Memang sangat baik jika memiliki seorang pacar yang kaya. Aku bahkan merasa sangat iri padanya. Melihat semua komentar tersebut, ekspresi wajah Rahel terlihat begitu bangga. Dia sangat suka akan perasaan dikagumi seperti ini. Setiap orang memiliki perbedaan, sebagian orang sudah ditakdirkan untuk melewati kehidupan miskin seumur hidupnya dan sebaliknya sebagian orang juga sudah ditakdirkan untuk menikmati hidup. Seperti Angelin, pacarnya sama sekali tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil, bahkan dia tetap mengutip botol bekas ketika sedang keluar bersama Angelin. Apakah Angelin bisa membandingi dirinya dengan Rahel? Rahel merasa begitu puas setelah melihat Angelin hanya bisa memakan semangkuk mie di pinggir jalan dan dirinya bisa menyantap makanan di restoran Perancis yang mewah sambil menikmati alunan musik yang indah. Di saat yang bersamaan, Angelin dan Thomas pun tiba di depan pintu restoran tersebut dan bergegas masuk ke dalam. Kak Thomas, aku akan ke toilet terlebih dahulu, tunggu aku sebentar. Baik. Mereka berdua pun berjalan masuk, Angelin lalu masuk ke dalam toilet dan Thomas menunggunya di depan toilet. Rahel sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat keberadaan Thomas dari lantai atas. Suamiku, lihatlah orang itu. Bukankah dia adalah pacar Angelin? Sepertinya iya, sedang apa dia di sana? Hehe, mungkin dia datang untuk mencari botol bekas. Aku akan pergi melihatnya. Di saat Thomas sedang menunggu, seorang pria berjalan keluar dari dalam toilet dan melemparkan sebuah botol bekas ke arah lantai setelah selesai mencuci tangannya. Thomas mengerutkan keningnya dan merasa bingung akan sikap pria tersebut. Pria itu mengenakan pakaian yang formal, namun sikapnya tidaklah terlihat biasa. Thomas juga tidak berpikir lebih dan langsung mengutip botol bekas itu untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Ketika dia hendak mengutip botol tersebut, Rahel seketika muncul di depannya sambil tertawa keras. Haha, ketahuan, aku sudah tahu kalau kamu datang ke sini untuk mencari botol bekas. Kamu sungguh berani untuk masuk ke restoran ini dan mengutip botol bekas secara diam-diam. Ketika perkataan itu terucap, semua tatapan tertuju ke arahnya. Ini adalah salah satu restoran mewah di kota Donghai dan tidak disangka hal seperti ini bisa terjadi di sini. Semua orang mulai merasa tertarik, kenapa seorang pemulung botol bekas berani masuk ke restoran mewah seperti ini. Setelah Rahel mengatakan itu, Thomas pun mengerutkan keningnya dan sedikit kehabisan kata-kata. Apa yang kamu katakan itu? Kami datang ke tempat ini untuk makan. Makan. Haha, berhentilah berbohong, apakah kamu tahu tingkat level restoran ini? Apakah kaum rendah seperti kamu bisa makan di tempat ini? Apakah kamu mengira kalau kamu bisa makan di sini hanya dengan mengutip botol bekas selama 1 hari penuh? Janganlah melawak. Pelayan, usirlah mereka keluar dari sini, mereka sangat mengganggu suasana di tempat ini.
Seorang pelayan wanita pun berjalan menghampiri mereka. Setelah melihat Thomas memegang sebuah plastik sambil memegang botol, pelayan wanita itu pun mengerutkan keningnya. "Silahkan keluar, restoran kami tidak menerima pemulung seperti kamu." Dr. Stranger Thomas Kin, bab 382 meja nomor 1. Thomas lalu berkata dengan tidak berdaya, "Sudah aku katakan kalau aku datang ke tempat ini untuk makan bersama pacarku. Aku sudah membuat janji sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Angelin pun berjalan keluar dari dalam toilet. Dia merasa sedikit terkejut ketika melihat keberadaan Rahel di sana. "Kak Thomas, apa yang terjadi?" Setelah melihat Angelin sedang mencuci tangannya, Rahel akhirnya mengerti akan suatu hal. "Aku mengerti. Mereka hanya datang untuk memakai toilet di sini. Pastilah karena Angelin ingin menggunakan toilet dan kamu sekalian mengutip botol bekas di sini. Apakah benar seperti itu? Kalian sungguh lucu. Apakah kamu mengira kalau tempat ini adalah McDonald's? Bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Datang dan lihatlah, ada orang yang tidak makan di sini dan malah datang untuk menggunakan toilet di sini." Teriakan Rahel itu berhasil menarik perhatian begitu banyak orang. Thomas dan Angelin pun menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di dalam restoran itu. Tatapan Angelin terlihat begitu canggung dan sedikit tidak nyaman. "Rahel, jangan keterlaluan." Rahel pun berkata dengan dingin, "Keterlaluan? Kalianlah yang keterlaluan. Jujur saja kalau kalian memang datang untuk menggunakan toilet, untuk apa kalian berpura-pura? Kamu bahkan mengutip botol bekas secara diam-diam, sungguh memalukan." Pelayan itu juga mulai merasa tidak sabar. "Untuk kalian berdua, toilet di restoran ini tidak terbuka untuk umum, silahkan keluar." Thomas merasa sedikit tidak senang. Kalau bukan karena membawa Angelin keluar hari ini dan tidak ingin memperburuk suasana yang baik ini, dia pastilah sudah menghajar beberapa orang ini. "Aku katakan sekali lagi, aku sudah membuat janji, lihatlah dengan baik." Setelah mengatakan itu, Thomas mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan pesan yang berisi jadwal janjinya kepada pelayan tersebut. Pelayan itu merasa sedikit aneh dan segera berkata, "Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya terlebih dahulu." Rahel kembali berkata dengan nada dingin, "Kamu terlihat begitu lucu, kamu sudah membuat janji di tempat ini. Apakah kamu ingin menipu kami hanya dengan pesan palsu itu? Meja nomor berapa yang sudah kamu pesan?" "Nomor 1. Haha, kamu sangatlah lucu. Kamu bahkan tidak bisa memilih perkataan yang lebih meyakinkan ketika berbohong. Akan aku katakan kepadamu, aku dan suamiku sudah memesan meja nomor 1, untuk apa kamu berpura-pura seperti ini lagi?" Setelah perkataan itu terucap, semua orang pun tertawa bagaikan sedang menonton drama dan menatap Thomas dan Angelin dengan tatapan hina. Setelah pelayan itu melakukan pemeriksaan, dia segera berlari kembali. "Maaf tuan, aku telah membuat kelalaian tadi. Kamu memanglah sudah membuat janji. Silahkan naik ke lantai atas." Rahel terbengong sebentar. Apa? Dia benar-benar sudah membuat janji? Mohon lebih teliti lagi, bagaimana mungkin orang miskin seperti mereka berdua bisa menghabiskan uang di tempat seperti ini? Aku dan suamiku lah yang merupakan tamu di meja nomor 1. Pelayan itu kembali berkata, "Tidak salah. Yang kalian pesan memanglah meja nomor 1, namun itu merupakan meja di lantai dasar. Maaf sebelumnya, pelayan yang melayani kalian tadi merupakan pelayan baru. Dia masih tidak mengerti akan tempat ini. Silahkan berpindah ke lantai dasar." Setelah melihat tempat duduk di lantai dasar yang terlihat begitu biasa, akhirnya Rahel pun mengerti. Meja yang telah dipesan oleh Thomas merupakan meja nomor 1 yang ada di lantai atas. Sebaliknya, tempat yang dirinya pesan bersama Jackie merupakan meja nomor 1 yang ada di lantai dasar. Meskipun keduanya sama-sama merupakan meja nomor 1,
namun lokasi dan suasananya sangatlah berbeda. Suasana di lantai dasar tidaklah buruk, namun suasana di lantai dasar ini terasa begitu biasa setelah merasakan suasana mewah yang ada di lantai atas. Rahel pun menggertak giginya dan ekspresi wajahnya terlihat begitu buruk. "Hei, apakah pelayanan kalian seburuk ini? Kami sudah duduk di atas dan sudah memesan makanan, kalian lalu menyuruh kami untuk menukar tempat duduk kami sekarang juga." Pelayan itu terbengong dan merasa sedikit kesulitan. "Nona, bagaimana kalau kalian berdiskusi terlebih dahulu?" Rahel lalu berkata dengan nada yang dingin, "Apa yang perlu didiskusikan? Lihat saja penampilan mereka itu, apakah mereka merupakan orang yang layak untuk datang dan makan di tempat ini? Kenapa rupanya kalau dia sudah melakukan janji sebelumnya? Mereka mungkin hanya akan memesan segelas air putih dan pergi setelah mengambil beberapa foto untuk dipamerkan di Timilin WeChat nantinya." Bersambung.